Geely Auto menetapkan target penjualan ambisius sebesar 3,45 juta unit sepanjang 2026. Geely menargetkan penjualan merek Geely sebanyak 2,75 juta unit, Link dan CO 400.000 unit, serta Zik R 300.000 unit. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saham perusahaan minyak Amerika Serikat melonjak tajam setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menguasai Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan ini memicu optimisme pasar terhadap akses ke cadangan minyak terbesar di dunia. Saham perusahaan minyak Amerika Serikat melonjak tajam setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menguasai Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Saham Chevron melonjak sekitar 6,5% pada perdagangan awal, sementara saham perusahaan menyuling seperti Marathon Petroleum, Phillips 66, Valeria Energy, dan PBF Energy naik 4 hingga 11%. Kenaikan ini dipicu pernyataan Trump yang membuka peluang masuknya perusahaan minyak Amerika Serikat ke Venezuela tanpa investasi negara. Trump menyebut perusahaan minyak siap menanamkan modal untuk memulihkan infrastruktur energi Venezuela, di mana Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia meski produksinya anjlok akibat salah kelola, nasionalisasi industri, dan sanksi internasional. Minyak mentah Venezuela tergolong berat dan cocok untuk kilang di pantai Teluk Amerika Serikat, meski marginnya lebih rendah. Chevron diperkirakan menjadi penerima manfaat awal karena sudah beroperasi di Venezuela melalui pengecualian khusus. Adapun saham ConocoPhillips dan ExxonMobil turut menguat seiring peluang pemulihan klaim aset miliaran dolar yang sempat disita Venezuela. Saham perusahaan jasa migas seperti Baker Hughes dan Halliburton juga naik signifikan. Namun analis memperingatkan pemulihan produksi minyak Venezuela akan memakan waktu lama akibat kerusakan infrastruktur dan ketidakpastian politik. Berbagai sumber, IDX Channel. Geely Auto menetapkan target penjualan ambisius sebesar 3,45 juta unit sepanjang tahun 2026. Ya, target ini naik 14% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2025. Geely Auto menetapkan target penjualan ambisius sebesar 3,45 juta unit sepanjang 2026. Geely menargetkan penjualan merek Geely sebanyak 2,75 juta unit, Link dan CO 400.000 unit, serta Zik R 300.000 unit. Perusahaan juga menargetkan penjualan kendaraan energi baru atau NEV sebesar 2,22 juta unit pada 2026, tumbuh 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen terhadap elektrivitas disebut tetap menjadi fokus utama pertumbuhan bisnis Geely. Sepanjang 2025, Geely membukukan penjualan 3,02 juta unit atau naik 39% secara tahunan. Pertumbuhan kuat ini didorong lonjakan penjualan NEV yang melonjak 90% menjadi 1,68 juta unit dan melampaui target perusahaan. Geely Galaxy menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan penjualan hingga 150% dan mencetak rekor 1 juta unit dalam 29 bulan. Adapun dari sisi merek, Link dan CO mencatat penjualan 350.500 unit, sementara Zik R menjual 224.100 unit sepanjang 2025. Penjualan ekspor Geely juga mencapai 420.100 unit dan memenuhi target tahunan. Capaian ini memperkuat posisi Geely sebagai salah satu produsen otomotif dengan pertumbuhan tercepat di pasar global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Samsung Electronics diperkirakan mencatatkan lonjakan laba operasional hingga 160% pada kuartal 4 2025, di mana kenaikan tajam didorong melonjaknya harga chip akibat kelangkaan pasokan global terutama di segmen chip memori. Samsung Electronics diperkirakan mencatat lonjakan laba operasional hingga 160% pada kuartal keempat 2025. Berdasarkan survei LSEG Smart Estimate terhadap 31 analis, Samsung diproyeksikan membukukan laba operasional sebesar 16,9 triliun won atau sekitar 196 triliun rupiah pada periode Oktober hingga Desember 2025. Angka ini jauh di atas laba 6,49 triliun won pada kuartal yang sama tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak kuartal ketiga 2018. Lonjakan laba didorong kenaikan tajam harga chip semikonduktor seiring pergeseran industri ke chip kecerdasan buatan yang membatasi produksi chip memori konvensional.
Pergeseran produksi industri ke chip kecerdasan buatan membatasi pasokan chip memori konvensional di pasar. Kondisi ini membuat harga berbagai jenis chip, terutama DRAM, mengalami lonjakan signifikan. Adapun harga chip DRAM DDR5 tercatat melonjak hingga 314% pada kuartal keempat 2025. DRAM digunakan secara luas pada server, komputer, dan ponsel pintar untuk penyimpanan data sementara dan menjalankan aplikasi. Analis menilai Samsung berpotensi meraih keuntungan lebih besar karena kapasitas produksinya masih terkonsentrasi di segmen chip memori. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Elon Musk mengumumkan bahwa perusahaan implan otak miliknya Neuralink akan memulai produksi massal perangkat antarmuka otak komputer dan beralih ke prosedur bedah otomatis pada 2026. Ya, langkah ini sekaligus menandai fase baru bagi Neuralink yang selama ini masih berada pada tahap uji klinis terbatas pada manusia. Elon Musk mengumumkan bahwa perusahaan implan otak miliknya Neuralink akan memulai produksi massal perangkat antarmuka otak komputer atau Brain Computer Interface dan beralih ke prosedur bedah otomatis pada 2026. Langkah ini sekaligus menandai fase baru bagi Neuralink yang selama ini masih berada pada tahap uji klinis terbatas pada manusia. Berdasarkan laporan resmi, implan otak Neuralink dirancang untuk membantu pasien dengan gangguan neurologis, termasuk cedera tulang belakang dan kelumpuhan parah. Di mana Neuralink mulai uji klinis bagi manusia pada 2024 setelah berhasil mengatasi sejumlah kekhawatiran keamanan yang diajukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Adapun di sisi bisnis, Neuralink juga menunjukkan penguatan modal dengan berhasil mengimpun pendanaan sebesar 650 juta dolar Amerika atau sekitar 10,8 triliun rupiah dalam putaran investasi pada Juni lalu. Jika rencana ini berjalan sesuai target, Neuralink berpotensi menjadi salah satu perusahaan pertama yang memproduksi implan otak secara massal sekaligus membuka babak baru dalam integrasi teknologi langsung ke sistem saraf manusia. Berbagai sumber IDX Channel. Administrasi Regulasi Keuangan Nasional China meminta bank-bank, kebijakan, dan lembaga keuangan besar lainnya untuk melaporkan exposure pinjaman mereka terhadap Venezuela, termasuk mengimbau pihak perbankan untuk memperketat pemantauan risiko atas seluruh kredit yang terkait dengan negara Amerika Latin tersebut. Pemerintah China menyebut langkah ini bertujuan untuk menilai potensi dampak terhadap stabilitas lembaga keuangan lokal di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat penculikan dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta dengan istrinya pada Sabtu pekan lalu. Sebagai informasi, selama bertahun-tahun, negeri tirai bambu telah menyalurkan pembiayaan besar ke Venezuela melalui skema pinjaman berbasis minyak sehingga menjadikan negara Amerika Selatan tersebut sebagai salah satu penerima kredit luar negeri terbesar dari Beijing. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari otoritas terkait mengenai langkah lanjutan yang akan diambil setelah pengumpulan data exposure kredit dilakukan.